Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar A menunjukkan daerah yang subur dengan cadangan air yang melimpah. Sedangkan gambar B menunjukkan daerah yang gersang dengan tidak adanya cadangan air. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa lingkungan seperti pada gambar A dapat berubah menjadi lingkungan seperti gambar B? Hal tersebut dapat terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan. Misalnya, dengan melakukan penebangan hutan secara liar, sehingga menyebabkan hilangnya cadangan air tanah yang diakibatkan tidak adanya daerah peresapan air. Begitu juga sebaliknya, lingkungan seperti gambar B dapat berubah menjadi lingkungan seperti gambar A. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan reboisasi dan selalu menjaga kelestarian hutan yang merupakan daerah resapan air utama. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan juga dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau
menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Sahabat cerdas, setelah membaca bacaan tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa peristiwa yang terjadi pada bacaan tersebut. Peristiwa pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa kedua, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Peristiwa ketiga, keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Sahabat cerdas, sekarang berdiskusilah dengan temanmu untuk menyelesaikan beberapa tugas berikut ini. Selanjutnya kamu dapat mencocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Proses terjadinya air tanah. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah antara lain: kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi semakin menipis. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih antara lain: menghemat atau bijaksana dalam penggunaan air, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah, serta mengurangi sampah atau limbah. Sahabat cerdas, kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya karena faktor alam, yaitu kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Untuk lebih jelasnya, lakukan kegiatan berikut ini. Setelah melakukan pengamatan, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Sahabat cerdas, apakah hasil pengamatanmu sama dengan jawaban berikut ini? Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 8, subtema 2 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.